lo janji 1 minggu ternyata lo selesai 14 hari, itu akan memberi dampak negatif. Jadi orang males order ke kalian dan jadi susah dipercaya. Jangan sampai seperti itu ya. Halo, gue Catur. Kembali lagi kita ngobrol desain, yaitu tentang memulai karir freelance sebagai desainer grafis. Bagaimana langkah-langkahnya? Apa saja perlu kita siapkan? Karir freelance desain grafis adalah kesempatan untuk menjalankan kreativitas, fleksibel, dan kemampuan bisnis. Namun langkah pertama adalah memastikan bahwa kalian memiliki persiapan yang tepat untuk memulai perjalanan ini dengan lancar. Dalam video ini kami akan menjelaskan langkah-langkah persiapan yang diperlukan untuk memulai karir sebagai freelancer desainer grafis. Sebelum memulai freelance desain grafis, pastikan kalian memiliki dasar-dasar desain yang kuat. Pastikan kalian kuasai aplikasi desain seperti Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, dan alat-alat lainnya yang kalian butuhkan. Jadi kuasai alat-alat desain yang sekiranya kalian butuhkan relevan dengan keahlian kalian. Jika Illustrator mungkin saja perlu menguasai Procreate atau CSP dan sebagainya. Seperti itu maksud saya. Gak harus semuanya kayak lamaran kerja harus bisa semua gitu, ditulis semua aplikasi. Sebenarnya nggak gitu sih, entah yang HRD-nya aja yang aneh kadang. Kenapa desainer harus bisa semua aplikasi? Kalau bisa ya operator, partner juga bisa. Portofolio adalah aset penting bagi seorang desainer grafis. Kumpulan proyek-proyek yang mencerminkan berbagai keterampilan dan gaya desain kalian. Ini akan memberikan gambaran kepada klien potensial tentang kemampuan dan kualitas desain-desain sebagai desainer. Pilihlah niche dan bidang desain tertentu yang kalian ingin fokuskan. Apakah kalian pengen fokus ilustrasi? Apakah kalian ingin fokus branding? Apakah kalian ingin fokus sebagai desainer website atau lainnya? Mengerti target pasar juga penting untuk mengarahkan upaya marketing gitu. Karena menjadi freelancer artinya Anda harus mengupayakan sendiri untuk menjual jasa kalian. Buatlah portofolio online atau website profesional. Portofolio online itu kalian bisa bikin entah melalui sosial media, Instagram lo jadikan portofolio, atau yang lebih proper menggunakan ArtStation atau Behance. Itu lebih mantap menurut saya menggunakan Behance dan ArtStation. Tentu saja portofolio itu menampilkan karya-karya kalian yang terbaik setiap kalian belajar gitu, karya-karya yang terbaik gitu, yang proper untuk ditampilkan. Ini akan menjadi wadah utama untuk menunjukkan kemampuan Anda kepada klien potensial. Juga hadirkan diri Anda di platform sosial media terkait tentang desain untuk membangun jaringan dan mencari peluang. Jangan lupa kalian juga perlu membuat sosial media pribadi untuk menunjukkan diri Anda eksis, bukan hanya karya-karya Anda. Jadi orang dengan adanya diri kita dan terus menunjukkan desain-desain kita, proses kita, calon klien itu, calon pelanggan kita akan lebih mudah relate karena lebih kenal dengan diri kita. Penting juga untuk mempunyai sosial media yang ada gambar diri kita misalnya gitu, bukan hanya karya-karya Anda. Tentu saja orang-orang yang profesional tidak akan meng-hire orang yang anonimus, itu sudah sangat pasti. Makanya itu penting untuk menampilkan muka atau wajah di sosial media kalian. Tentukan bagaimana kalian akan menetapkan tarif. Menetapkan tarif itu pertimbangkan dari mulai biaya hidup kalian, biaya lifestyle kalian, biaya keahlian kalian, kompleksitas project, dan bagaimana harga pasar yang berlaku. Untuk tentang harga desain kalian bisa nonton di konten gue yang satunya. Kalian akan mendapat referensi pandangan tentang bagaimana cara menentukan harga desain biar kita tidak boncos. Kalian juga perlu memikirkan struktur harga seperti apa, biaya project per jamnya bagaimana, sesuaikan gitu. Sebagai seorang freelancer, Anda harus memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik. Rencanakan proyek dan tenggat waktu dan jadwal dengan cermat agar dapat menyelesaikan pekerjaan. Pastikan kalian itu bekerja dengan manajemen waktu yang baik. Jangan sampai kebanyakan antrian sehingga
projectnya molor semua, atau bahkan jika ada project satu dan itu cuma satu doang dan lo janji 1 minggu ternyata lo selesai 14 hari, itu akan memberi dampak negatif. Jadi orang males order ke kalian dan jadi susah dipercaya. Jangan sampai seperti itu ya. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat penting dalam mengatasi klien mendengarkan kebutuhan mereka dan mengartikulasi gagasan kalian. Selain itu, jika proyek membutuhkan kolaborasi dengan klien atau tim, Anda perlu memiliki keterampilan kolaborasi yang baik. Nah, freelancer itu tidak melulu tentang sesuatu apapun yang dikerjakan sendiri. Contohnya jika ada kerjaan animasi, tentu saja kita perlu keahlian kolaborasi gitu. Jadi berkolaborasi dengan ahli bikin background, ahli bikin karakter, atau editor video, itu ada kemungkinan hal itu. Jadi kemampuan kolaborasi dalam freelance itu salah satu cukup dibutuhkan suatu saat. Jika ya mungkin saat ini masih projectnya masih digarap sendiri cuman desain karakter, tapi kan kalau desain karakter kan artinya karya itu masih mentah, tidak dalam bentuk siap edar gitu. Desain karakter kan untuk mereka yang punya agensi animasi gitu, tapi kan kalau pengen menyiapkan supaya ada perusahaan dari perusahaan roti misalnya pengen bikin animasi iklan gitu, tentu saja kan memerlukan berbagai keahlian seperti yang saya sebutkan. Jadi keahlian kolaborasi juga dibutuhkan sebagai freelancer. Terus sebagai freelancer, karena freelancer tidak seperti orang kantoran yang kebanyakan peralatan difasilitasi kantor, entah itu komputer atau apa, tapi freelancer tidak ada yang memfasilitasi kalian kecuali orang tua kalian rela mengeluarkan uang. Peralatan yang desainer butuhkan adalah laptop atau komputer atau PC dengan spesifikasi sesuai kebutuhan desain. Untuk spesifikasi keperluan desain, gue ada ngobrol desain di video lain ya. Gue bahas detail tentang perangkat yang dibutuhkan oleh desainer grafis. Setelah alat-alat komputer dan laptop, kalian perlu juga peralatan desain seperti Adobe Creative Cloud atau alternatifnya. Jika kalian keberatan dengan berlangganan Family Pack Adobe, kalian bisa gunakan aplikasi yang berbayar seperti CSP atau yang gratis seperti Krita, entah itu aplikasi lain gitu. Pen tablet atau pen display juga dibutuhkan gitu. Kalian bisa membutuhkan hal itu untuk desainer grafis, atau bisa juga kalian menggunakan tablet Android atau iPad. Dan desainer juga membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk komunikasi dengan klien dan akses sumber internet yang selalu online. Mungkin ketemu klien itu hanya saat menentukan deal aja biasanya di freelance gitu ya. Untuk selanjutnya ACC desain biasanya dilakukan online dengan mengirim gambar, entah itu mengirim file yang cukup besar. Itu sebabnya diperlukan online setiap saat gitu. Kesimpulannya, memulai karir freelancer desainer grafis adalah langkah yang menarik, tetapi memerlukan persiapan yang baik dan keterampilan desain yang kuat hingga keahlian bisnis. Dan jangan lupa juga, freelancer membutuhkan keahlian manajemen waktu. Dengan berfokus pada pengembangan diri dan membangun reputasi yang solid, kalian dapat meraih keberhasilan sebagai desainer grafis yang sukses. Itu saja konten kali ini. Thanks sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa like konten ini jika suka konten seperti ini. Jangan lupa tulis di komentar jika ada pendapat lain. Jangan lupa subscribe channel ini, dan thanks sudah menonton sampai akhir. See you di next video ya. Bye.